Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul membuat data si alumni SMAN Ciawi. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola data alumni secara efektif dan efisien, khususnya bagi pihak sekolah maupun alumni SMAN Ciawi. Kami berharap melalui presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengembangan aplikasi, fitur-fitur utama yang tersedia, serta manfaat yang bisa diperoleh dari implementasi aplikasi ini. Oke, saya pertama-tama di sini akan memperkenalkan diri dulu ya, identitas saya yaitu dari nama saya Risma Rizala Fauzah dari kelas SIN VC 2023-01, jurusan Sistem Informasi. Jadi di sini kami kan kelompok bertiga ya. Jadi di sini saya kebagian menjelaskan yang bagian login. Di sini itu ada kode program register buat login. Nah, di sini tuh ada public function create untuk menambahkan data-data. Terus di sini itu di bawahnya lagi ada public function store untuk mengirim data-datanya ke sistem seperti validasi, nama, email, password. Terus di sini ada user create. Nama, email, password. Di sini tuh kalau kita udah masukkan ini ya, jadi di sini tuh otomatis akan menjadi login register yang baru. Jadi gini, di sini tuh kami menggunakan emailnya hanya bisa satu ya, nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Nah, di sini tuh ada tampilan SMAN Ciawi Gebang, dashboard, alumni, berita, loker, profil, logot. Jadi di sini tuh ada data si alumni. Ini tuh dibuatnya dari kode program. Yang ini teman-teman, controller alumni PHP. Di sini tuh ada public function index untuk mengirimkan data-data alumni. Lalu di sini ada validasi request, validasi nama, gender atau jenis kelamin, tahun lahir, nomor telepon, jurusan, tahun lulusan berapa, sama foto ya. Lalu di sini ada public function lagi ya teman-teman di bawah untuk menuliskan atau menampilkan detail alumninya. Lalu di sini ada alumni update. Jadi kalau udah di alumni update berarti di sini tuh alumninya udah otomatis kesimpan. Di sini tuh public function destroy. Destroy mah untuk menghapus data. Seperti ini, storage. Kita misalnya mau menghapus data ya. Kita ke bagian ini, terus nanti klik hapus. Kalau misalkan ada yang salah ya dari nama atau tempat tanggal lahirnya, ini bisa diklik edit. Lalu cari yang kesalahannya yang dimana yang mau diganti. Bisa ya. Nanti habis itu kalian update data alumni. Nah, ini sudah. Di sini kami memasukkan data si alumni dari SMAN 1 Ciawi Gebangnya IPS 10 dan IPA 10. Lalu di sini ada model alumni ya. Model alumni PHP. Ini tuh protected label itu maksudnya untuk menambahkan label atau tabel seperti nama, jenis kelamin, tahun lahir, nomor telepon, alamat, jurusan, foto. Lalu di sini saya akan menjelaskan lagi yang bagian view. Yang view alumni ada 3 ya teman-teman. Di sini ada view alumni create blend PHP. Ini tuh untuk memasukkan data-data. Di sini ada option, value, pilih jenis kelamin option. Di sini tuh ada laki-laki, perempuan. Terus di sini ada jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon. Lalu ada alamat, tahun lulus, jurusan, foto, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada edit blend PHP. Ini tuh fungsinya dibuatkan kode program ini agar kalian bisa mengedit di tampilan yang tadi, yang tampilan yang kayak gini bisa diedit. Kalau kalian tidak memasukkan kode program yang kayak gini, otomatis kalian tidak bisa terhubung ke tampilan kayak gini. Bisa diedit, delete, tambah alumni baru. Lalu di sini yang ketiga ada index blend PHP. Untuk mengirim data. Di sini itu ada storage alumni foto. Nah, di sini. Terus di sininya ada alumni nama, gender, sama aja ya teman-teman. Ini tuh buat mengirim data seperti kayak gini nih, misalnya ya. Nah, otomatis sudah kesimpan. Kayak gini ya teman-teman. Jika kalian ingin menghapus satu, kalian bisa tinggal klik hapus. Oke. Nah, di sini tuh udah otomatis kehapus ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Dwi Apriansyah. Saya dari SI 2301. Saya di sini ingin menjelaskan tentang proyek akhir pemrograman Web 2. Tugasnya itu berkelompok, beranggotakan 3 orang. Dan saya bagian codingnya itu yaitu berita controller. Dan di isinya itu ada index, public function index. Public function index itu buat nampilin data berita yang udah ditampilin gitu. Nah, kalau create itu buat nampilin berita barunya gitu. Nah, kalau public function store itu buat menyimpan misalkan kayak nambahin title, description, terus tanggal, image, foto kayak gitu. Nah, itu disimpan di public function store dan diolah di sini gitu datanya ke database lah gitu. Nah, lalu ada edit, public function edit, ya buat edit gitu, berita edit. Codingan itu tuh buat nampilin from edit yang sudah dibuat gitu. Nah, kalau update, setelah edit pasti update kan, mencet update gitu. Setelah datanya terbuat kan diedit. Nah, kalau mau dirubah lagi kan harus mencet update. Nah, di sinilah codingan update gitu. Nah, update sampai bawah sini. Nah, selanjutnya ada destroy. Public function destroy itu buat ngapus datanya gitu, data-data bagian berita gitu. Kayak misalkan di sini ada gambar nih, mana ya? Nah, ini berita image, nah gambar, terus kayak outputnya juga bakalan kehapus gitu. Nah, bakalan ada nilai sukses dan indikasinya itu bertulisan berita berhasil dihapus gitu. Lalu kita praktikan dari awal gitu, dari public function index. Nah, ini tuh index ya teman-teman, index itu tampilan awal gitu, tampilan awal sebelum kita isi. Nah, kalau public function create itu nampilin prompt untuk nambahin berita baru gitu, misalkan kita isi. Nah, ini tuh adalah bagian dari public function store gitu. Nah, bila kita ketik ini bakalan tersimpan nah gitu, penerimaan judulnya gitu, deskripsi, tanggal, aksi. Bila kita edit, bagian inilah nih, bagian public function update bakalan menyimpan datanya yang telah diubah tadi gitu teman-teman. Nah gitu, penerimaan siswa baru tahun 2025 tuh. Nah, kalau destroy itu menghapus teman-teman, menghapus data gitu, maupun gambar semuanya, deskripsi. Nah, itu tuh di bagian public function destroy codingan yang tadi saya sebutkan. Ada penjelasan yakin ingin menghapus berita ini gitu. Nah, ini untuk mengatur agar title, description, image atau tanggal terstruktur lah gitu. Nah, terus bagian view berita, nah di create, bagian create di sini itu adalah codingan tentang menambahkan berita gitu, yang tadi saya jelaskan cara menambahkannya. Nah, di sini itu codingan tentang menginput judul yang tadi gitu. Nah, yang selanjutnya menginput deskripsi codingan ini tuh, terus menginput gambar yang bawah, dan selanjutnya ke bawah itu ya sama gitu, kayak tanggal. Nah, terus ini ada fitur tombolnya untuk kayak misalkan batal atau simpan berita gitu, di sini untuk ada tombolnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya bagian edit. Nah, edit itu codingannya ini teman-teman, kayak tadi sama codingannya judulnya di sini, cara ngedit judulnya, terus codingan edit deskripsinya di sini. Nah, dari sini ke sini, dan seterusnya dari gambar, hal tombol kayak update berita. Nah, ini fitur bagian update berita yang tadi saya jelaskan gitu. Nah, terus ke index. Kalau index juga sama sih kayak tadi, mirip-mirip lah, kayak tambahkan berita baru. Codingan ini tuh bagian sini sampai sini menginput kayak gambar, judul, deskripsi, tanggal, maupun aksinya gitu teman-teman. Nah, ini tuh untuk codingan berita. Di dalam berita itu kan tadi ada foto. Nah, ini codingannya untuk fotonya yang tadi gitu, dari sini sampai sini gitu. Nah, ada keterangan juga bila tidak ada fotonya gitu ketika kita save gitu, ketika kita simpan. Nah, lalu ini judul berita tadi yang saya kayak tambahkan, terus deskripsi berita kayak tadi, terus tanggal berita, dan juga ada fitur CRUD ya teman-teman, delete, tambah, edit gitu. Mungkin segitu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Tiwarobowo. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari pengolahan data alumni SMA N1 Ciawi Gebang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian locker dan profil dan juga yang lain-lain. Baiklah, jadi ini pertama-tama locker. Nah, ini output di web ini. Jadi tampilannya. Oke, sekarang masuk ke bagian kodenya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari controller. Saya akan jelaskan dari atas. Public function index. Nah, jadi yang ini digunakan untuk menampilkan data-data si locker tersebut, misalnya dari sini nih. Lalu ini lockernya, controller, jadi itu view-nya akan seperti itu untuk locker index. Lalu yang kedua, public function create. Nah, ini untuk membuat locker tersebut yang nanti tampilannya akan sama seperti di sini.
Jadi untuk membuat logo, judul, perusahaan, deskripsi, tanggal, dan aksi. Lalu setelah itu ada public function store request. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk menyimpan semua yang dibutuhkan di loker tersebut seperti title atau judulnya, nama perusahaan, foto perusahaan, deskripsi, dan tanggal. Di sini juga ada pembatasan stringnya seperti maksimal 255 seperti contoh, dan ini juga sama. Ini juga untuk gambar maksimal resolusinya ini 2048. Lalu kita ke bawah. Ini foto 0. Ini request has file. Si kodenya akan menanyakan apakah si user sudah mengupload foto atau belum. Lalu jika sudah, ini file fotonya, lalu si webnya akan merequest dan menyimpan file foto tersebut dan menyimpannya store ke locker dan ke publik. Lalu selanjutnya locker create. Nah, ini fungsinya untuk membuat locker tersebut yang tadi, yaitu title, nama perusahaan, foto, deskripsi, dan tanggal. Lalu jika sudah, maka akan return dari direct, lalu ke rute, masukkan ke locker index, lalu with. Setelah itu akan output sukses dan locker berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya public function edit. Nah, ini fungsinya untuk mengedit locker tadi. Misalnya ini nih, fungsinya edit, lalu diupdate. Nah, sekarang jadi berganti mekanik dan Toyota. Nah, public function destroy ID berfungsi untuk menghapus atau mendestroy si locker tersebut. Misalnya nih, lalu klik OK, dan akan dihapus seperti tadi. Dan itu dia untuk controller. Saya akan menjelaskan model di locker tersebut. Nah, protect table ini fungsinya untuk membuat table locker. Jadi untuk membuat table tadi di locker, misalnya tambah locker baru. Oke, kita tunggu. Oh, jadi ada 2. Tapi ya, jadi seperti ini. Jadi fungsinya untuk itu. Untuk tabelnya seperti ini nih. Lalu protected variable. Nah, ini variable ini ditunjukkan agar si user hanya bisa mengisi title, nama perusahaan, foto perusahaan, description, dan tanggal. Agar mereka tidak bisa mengisi yang selain ini. Hanya bisa mengisi judul, perusahaan, deskripsi, tanggal, dan aksi saja. Tidak bisa yang lain. Baiklah. Storage ada alumni photos. Nah, ini untuk menyimpan foto-foto alumni. Ini untuk berita, lalu ini untuk locker. View locker. Nah, yang pertama ada create blade PHP. Di sini khusus untuk meng-create si locker tadi. Untuk judul ada label input type di sini. Ini lalu ini nama perusahaan, ini untuk gambar logo, lalu ini untuk deskripsi si locker tersebut, tanggal locker tersebut, tanggal, lalu tombol. Baiklah, lalu ini untuk edit si locker tersebut. Ini untuk mengedit judul, lalu ini untuk nama perusahaan, lalu ini untuk gambar, lalu ini untuk deskripsi locker tersebut, untuk tanggal deskripsi, lalu tombol yang terakhir. Nah, ini untuk indeks, untuk menampilkan daftar locker tersebut. Seperti ini. Ini untuk tambah locker baru. Ini untuk logo, judul, perusahaan, deskripsi, tanggal, dan aksi. Ini untuk locker foto perusahaan. Ini untuk judul locker, nama perusahaan, deskripsi locker, tanggal locker, dan ini untuk hapus, edit, ataupun menambahkan locker tersebut. Baik. Lalu untuk profile. Nah, di sini saya akan menjelaskan profile. Baiklah, lalu ini untuk login untuk admin, misalnya namanya admin, lalu admin@gmail.com, dan save. Nah, ini akan menunjukkan bahwa ini sudah tersave. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan partial untuk locker. Nah, ini untuk detailnya, detail locker. Yang pertama ada logo perusahaan untuk locker foto. Ini menunjukkan bahwa jika tidak ada logo perusahaan. Lalu ini untuk kode untuk detail locker tersebut, misalnya diposting oleh nama perusahaan apa, lalu tanggal posting. Lalu ini untuk menampilkan daftar data parsialnya, seperti ini nih. Ini locker, locker, ini foto perusahaannya. Ini akan menunjukkan jika tidak ada no foto. Ini untuk locker foto perusahaan. Berarti ini untuk menyimpan foto perusahaan tersebut. Lalu ini untuk judul locker, ini untuk nama perusahaan locker, ini untuk tanggal. Demikianlah presentasi proyek kami yang berjudul membuat aplikasi data si alumni SMA 1 Ciawi Gebang. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan.
Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.